Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial video Webex sebagai tugas 1 Gubuk Jatim Cerdas Kembang 4. Sebelum kita mulai melakukan pendaftaran Webex, alangkah baiknya Bapak Ibu menyiapkan email yang masih aktif yang akan kita gunakan nanti saat pendaftaran Webex. Kenapa email yang aktif? Nanti ada notifikasi dari Webex jika pendaftaran kita sudah diterima. Adapun pada tutorial kali ini yang menjadi poin penting adalah 1. Tutorial pendaftaran akun Webex, yang kedua membuat personal room Webex, ketiga membuat schedule meeting, keempat pelaksanaan meeting. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai bagaimana cara membuat aplikasi webex.com. Yang pertama kita buka, kalau sudah siap emailnya kita buka Google. Selain email, maka yang perlu kita siapkan adalah bahan-bahan nanti untuk kita gunakan sebagai proses pendaftaran di Webex. Setelah tampilan seperti ini, maka kita tulis adalah webex.com. webex.com. Setelah itu enter. Kita tunggu sejenak. Nah, jika mulai muncul tampilan seperti ini, maka langkah yang harus kita mulai adalah dari sini, start for free. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, hari ini maka perlu tadi yang saya sampaikan ada email, maka ini untuk menulis emailnya kita tulis di sini. Untuk masuk kita harus menulis email yang tadi kita siapkan. Lebih baik menggunakan Gmail. Setelah itu kita sign up. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah ini kita baru akan sign in. Klik. Kita tulis lagi email yang sudah tadi kita siapkan. Kita next. Nah, dari sini nanti kita akan membuat password Bapak Ibu. Yang harus Bapak Ibu siapkan adalah minimal 8 karakter password dengan format ada huruf kapital, kemudian ada angka. Next.
kita next. Kita tunggu sejenak. Kalau kalian membuat awal, maka nanti akan muncul notifikasi dari Gmail seperti ini. Nah, ini dari Disco Webback. Notifikasi saat kita mulai mendaftar di webback.com. Ini ada konfirmasi password di sini. Nah, ini gunanya mengapa ada email yang harus disiapkan. Kita kembali lagi ke room tadi. Karena saya sudah membuat Webback, maka tampilan yang muncul begitu kita sign in muncul ini. Nah, di sini ini namanya personal room. Ini akan kita buat personal room, bisa diganti di sini dengan foto kita, memberi nama sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita buat schedule atau jadwal kapan kita akan mulai meetingnya. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau nanti kita mulai meeting, kita coba membuat judul meeting, topiknya penulisan sejarah atau historiografi, kemudian passwordnya kita ganti yang mudah 1, 2, 3, 4, 5 agar semua orang yang ikut meeting kita tidak susah menghafalkan password, dicari yang mudah. Kemudian kita buat jadwal di sini. Kita buat hari ini tanggal 25. Kemudian kita klik di sini jam 10.35. Dalam waktu 50 menit. Setelah itu done. Kemudian date and time ini dicari negara yang terdekat. Kalau misalnya di Indonesia nggak ada, maka kita bisa mengklik di sini ada Kuala Lumpur atau Singapura yang terdekat dengan negara kita. Kemudian kita cari dan di sini baru kita buat schedule jadwal. Ini diklik dulu di sini. Kalau sudah oke, diklik di sini untuk daily, bentar aja, 1 hari. Kemudian tanggal 25 itu 10 template save as. Nah, ini kita kasih nama, judul schedule kita dulu. Setelah siap, kita klik sini, kita cari startnya, kita klik meeting. Nah, muncul template seperti ini. Kemudian show, kita klik di sini schedule-nya. Ini kita ganti lagi, kita ganti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah sesuai, kita ganti dengan lagi jam 10.
Kita cari statnya. Sebentar. Kita klik situ, template, kasih nama, oke. Oke. Dan kita cari statnya. Sudah. Oke, udah. Nah, ini kalau sudah sebenarnya seperti ini, maka kita start meeting. Kita tunggu beberapa saat. Diusahakan menggunakan jaringan yang sinyalnya kuat sehingga tidak terlalu lama. Setelah itu kita join call your boss yang kita buat tadi. Kita tunggu saat. Setelah muncul seperti ini, kita start meeting. Di sini kita akan sebagai host. Nanti ada host, ada pemateri, ada moderator. Ini untuk melihat partisipannya. Ini untuk mengatur, mengunci log meeting, melihat partisipan settingnya. Kemudian ini keamanan, audio, speaker, connect. Kita bagi layar, screen. Tunggu saat. Nah, telah satu aja. Kita mulai meetingnya dengan mengupload file yang sudah kita siapkan untuk materi yang akan disampaikan. Seperti ini. Kita akan mencoba di sini membahas materi sejarah peminatan di bab 2 mengenai penulisan sejarah atau historiografi. Tujuan pembelajarannya, setelah belajar materi ini siswa diharapkan mampu memahami langkah-langkah penelitian sejarah dan memahami tentang historiografi. Karakter yang dikembangkan yakni menghargai proses, menghargai ketekunan, menghargai kerja keras, menghargai kejujuran, menghargai tanggung jawab, dan menghargai bersifat kritis. Kata kunci dari materi ini adalah penelitian sejarah, pengumpulan data atau heuristik, kemudian verifikasi atau kritik sumber, kemudian interpretasi atau penafsiran sumber, yang terakhir keempat historiografi. Di sini historiografi dibagi menjadi 3, ada masa kolonial, masa tradisional, kemudian masa kolonial, penjajahan, dan masa nasional, masa kemerdekaan. Di sini ada kita cantumkan beberapa sumber. Ini ada sumber tertulis, ada sumber benda, ada sumber lisan. Kemudian kita terangkan bagaimana pengertian sejarah, pengertian penelitian sejarah. Kita lihat lagi.
Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Langkah-langkah penelitian sejarah atau dikenal dengan metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisa secara kritis terhadap sumber sejarah dan peninggalan masa lampau dalam rangka menghasilkan gambaran yang benar tentang peristiwa tersebut. Langkah-langkah penelitian atau metode sejarah melingkupi pemilihan pertama pemilihan topik, yang kedua pengumpulan sumber-sumber atau data atau dikenal dengan istilah heuristik, kemudian ada verifikasi atau kritik sejarah, kritik sumber sejarah. Ini ada dua, kritik intern dan kritik ekstern. Kemudian proses selanjutnya dengan interpretasi, yaitu penafsiran dari beberapa sumber, dari beberapa sejarawan. Kemudian yang terakhir proses penulisan sejarah atau historiografi. Di sini ada beberapa tujuan metode sejarah. Yang pertama, untuk memperoleh hasil penelitian yang bermutu serta dapat diakui dan dipercaya oleh masyarakat. Proses metodologisnya, langkah-langkah atau proses yang digunakan dalam mencari dan menemukan jalan menuju kebenaran sejarah. Kemudian di sini ada ketiga, kemampuan metodologis, yakni kemampuan menjalankan proses menemukan kebenaran sejarah yang juga menentukan kredibilitas dapat dipercaya atau tidak dari si peneliti. Kemudian kemampuan teknis, kemahiran peneliti menjalankan tiap-tiap tahap penelitian dengan sarana penelitian yang tersedia. Yang terakhir, kemampuan teoritis, yaitu kapasitas keilmuan penelitian mengenai kemampuan peneliti menetapkan teori atau prinsip yang menjadi landasan penelitian. Nah, ini mulai pemilihan topik hendaknya bersifat unik, bernilai, menunjukkan kesatuan, menunjukkan orisinalitas dan praktis, pendekatan emosional dan pendekatan intelektual. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, untuk mengakhiri proses WIPIK ini, kita menutup dengan tanda silang di sini. Demikian tutorial mulai pendaftaran WIPIK sampai dengan pelaksanaan meeting di WIPIK. Dan ini adalah salah satu aplikasi yang sangat mudah bagi kita selaku guru itu untuk membuat secara virtual ini di aplikasi WIPIK, dan juga bisa digunakan dalam kegiatan di kantor seperti rapat, kemudian konsolidasi atau sosialisasi kepada siswa atau kepada anak buah. Maka WIPIK ini menjadi salah satu solusi untuk memudahkan kita melakukan rapat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live dari meeting. Kita tunggu saat lagi sampai menutup. Ini karena kondisi sinyalnya. Semoga yang sedikit tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.